Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sudah siap belum? Kita mau belajar hari ini. Siap, Bu. Oke, jadi sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa bersama. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Alhamdulillah. Semoga pembelajaran kita hari ini diberikan kelancaran dan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat ya. Amin. Nah, jadi sebelum kita mulai, Ibu akan mengabsenkan hadiran kalian dulu. Indah Febrianti, Hadir, Bu. Gita Dwi Atmaja, Hadir. Eli Anissa Fitri, Hadir, Bu. Anissa, Hadir. Muhammad. Hadir. Alhamdulillah. Semuanya hadir ya. Ya, Bu. Tidak ada yang sakit kan hari ini? Tidak ada, Bu. Nah, sudah siap kan kita mau belajar? Ya. Sudah. Nah, jadi ada yang tahu nggak kita hari ini mau belajar tentang apa? Tentang mewaris, Bu. Ya, tentang mawaris. Jadi minggu kemarin kita udah belajar tentang pengurusan Jenazah. jenazah. Jadi setelah bab pengurusan jenazah hari ini, nah kita akan belajar tentang ilmu mawaris. Jadi sebelumnya ada yang tahu nggak ilmu mawaris itu ilmu tentang apa? Tentang harta, Bu. Tentang harta warisan ya tepatnya. Nah, jadi ya benar yang dikatakan ini tadi, mawaris itu ilmu tentang harta. Tapi harta yang bagaimana? Diberikan kepada siapa dan berupa apa saja? Apakah semua mendapatkan harta atau siapa saja yang tidak mendapatkan harta warisan? Nah, jadi harta warisan itu berasal dari mana dan untuk siapa? Nah, di sini dijelaskan. Nah, jadi sebelumnya Ibu akan memaparkan sedikit ya tentang ilmu mawaris sebagai perkenalan. Oke, jadi kata mawaris itu berasal dari Bahasa Arab. bahasa Arab ya, berasal dari bahasa Arab dari kata al-miros. Al-miros, mirosun yang artinya berpindahnya sesuatu dari seseorang, yaitu seseorang yang sudah meninggal kepada orang lain. Nah, dalam istilah mawaris yaitu berpindahnya hak kepemilikan yang semulanya dari orang yang masih hidup lalu ia meninggal. Nah, jadi orang yang meninggal itu kan memiliki harta, memiliki hak kepemilikan. Nah, jadi setelah ditinggal meninggal, ya kan, orang itu meninggal, maka hak kepemilikan tersebut berpindah kepada ahli warisnya, yaitu berupa harta, uang, materi, tanah, rumah, dan lain sebagainya. Nah, jadi dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa mawaris itu berpindahnya harta, ya kan, yang ditinggalkan itu berpindahnya harta dari orang yang sudah meninggal kepada ahli warisnya yang ditinggalkan, ya. Jadi siapa saja sih yang berhak mendapatkan harta warisan tersebut? Nah, jadi yang pertama itu ada sebab mendapatkan harta warisan. Jadi nggak semua saudaranya atau keturunannya itu mendapatkan warisan. Jadi ada sebab mendapatkan warisan. Yang pertama itu karena sebab keturunan. Nah, karena sebab nasab keturunan, seperti keturunan ke atas seperti siapa? Ayah, ibu, kakek, nenek, dan seterusnya ke atas. Keturunan ke bawah seperti anak, cucu. Nah, kalau keturunan ke samping seperti saudara sekandung, ya kan, saudara seayah, itu yang keturunan ke samping atau sering disebut hawashi. Nah, yang kedua ada sebab perkawinan. Nah, biasanya kan perkawinan kalau suami meninggal berarti harta warisannya diberikan kepada istri karena sebab perkawinan. Yang ketiga, karena sebab ada hubungan pernah memerdekakan budak. Nah, jadi misalnya nih ada seorang budak dan seorang majikan. Jadi majikan itu atau orang lain memerdekakan budak itu, maka dia berhak mendapatkan warisan. Nah, yang keempat ada karena hubungan
agama. Jadi sebab orang mendapatkan warisan itu ada kesamaan agama, yaitu agama Islam, hubungan agama. Jadi yang selanjutnya ada sebab tidak mendapatkan warisan. Yang pertama apa? Membunuh. Nah, jadi misalnya ya, contohnya ada seorang laki-laki misalnya dibunuh sama anaknya. Nah, berarti yang meninggal itu tidak boleh mewariskan hartanya kepada sang pembunuh, yaitu anaknya sendiri kan yang tadi membunuh. Nah, itu tidak boleh mendapatkan harta warisan yang ditinggalkan. Yang kedua, karena perbedaan agama. Nah, jadi walaupun saudara, walaupun istri atau suami, kalau mereka itu berbeda agamanya, misalnya ahli warisnya itu beragama Kristen atau Hindu atau agama lainnya, maka tidak bisa mendapatkan harta warisan. Yang ketiga, karena sebab murtad. Ya, murtad itu apa? Berpindah agama. Ya, berpindah agama. Jadi ahli warisnya itu dari semula yang beragama Islam, sama beragama Islam, namun dia keluar dari agama Islam, maka murtad, tidak boleh mendapatkan warisan. Nah, yang terakhir sebab perbudakan. Nah, kalau yang sebab mendapatkan memerdekakan budak. Kalau perbudakan namanya menjadikan dia budak, maka tidak boleh mendapatkan warisan. Nah, jadi dari materi yang Ibu sampaikan tadi, ada yang masih bingung atau ada yang ditanyakan? Yang perbudakan, Bu. Ya, perbudakan. Nah, jadi perbudakan ada seorang, misalnya seorang laki-laki. Nah, dia itu memperbudak seseorang, misalnya perempuan kan biasanya. Nah, seorang perempuan. Jadi yang perempuan itu tadi tidak mendapatkan warisan, tidak mendapatkan warisan. Pokoknya seorang budak itu tidak bisa mendapatkan warisan sebelum dia dimerdekakan. Paham? Paham, Bu. Oke. Yang lain teman-teman? Paham, Bu. Oke. Ya, mudah-mudahan paham beneran ya. Ya. Jadi ada yang tahu nggak? Setelah ini kita mau kegiatannya apa? Gak tahu, Bu. Oke. Jadi Ibu akan jelaskan dulu. Jadi di sini Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, jadi nanti setiap kelompok akan Ibu beri soal. Nah, soalnya itu sama. Yang pertama, menganalisis Quran surah An-Nisa ayat 11. Nah, jadi Ibu jelaskan dulu ya. Kelompok 1 dan 2 menganalisis Quran surah An-Nisa ayat 11. Jadi, apa sih makna yang terkandung dalam surah An-Nisa ayat 11 ini? Nah, nanti kalian simpulkan, nanti kalian diskusikan, dan kalian buat peta konsep untuk dipresentasikan ke depan perwakilan masing-masing kelompok. Yang kedua, nah untuk nomor 1, paham anak-anak? Paham, Bu. Oke, nggak ada yang bingung ya? Ya. Nah, yang kedua, mencari. Nah, ini boleh mencarinya di buku atau di perpustakaan atau media belajar lainnya ya, media belajar lainnya. Mencari tujuan dan hikmah. Hikmah mempelajari ilmu mawaris. Nah, jadi mungkin dari kalimatnya sudah paham ya. Nah, mencari tujuan dan hikmah ilmu mawaris, mempelajari ilmu mawaris. Nah, dari dua soal ini, ada yang masih bingung atau ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada, Bu. Oke, Ibu kasih waktu 30 menit cukup untuk mengerjakan dua soal ini Cukup, masing-masing kelompok. Oke. Nah, jadi masing-masing kelompok mengerjakan dua soal ini, kerjakan dengan baik, dengan teliti dan tepat dan benar. Nanti setelah 30 menit atau setelah selesai, masing-masing kelompok diharapkan untuk maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, 30 menit. Mulai dari sekarang silakan kerjakan. Ya, Bu. Kerjakan dengan teliti, dengan baik, dengan benar.
5 menit lagi ya. Ya Bu. Ya, 5 menit lagi. Dilihat kembali hasil diskusi kalian. Apakah sudah benar, sudah tepat? Diteliti lagi. Kelompok 1 sudah selesai tugasnya? Sudah Bu. Alhamdulillah. Boleh perwakilan kelompoknya untuk maju ke depan. Silakan dijelaskan kembali, dipresentasikan kembali kepada kawan-kawannya hasil diskusi dari kelompok 1. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang analisis Quran Surah An-Nisa ayat 11. Yang pertama, bagian 1 anak laki-laki sama dengan 2 anak perempuan. Bagian 2 anak perempuan atau lebih sama dengan 2/3 bagian. Bagian 1 anak perempuan sama dengan 1/2 bagian. Bagian ibu atau bapak sama dengan 1/6 bagian jika ada anak. Bagian ibu atau bapak sama dengan 1/3 bagian jika tidak ada anak. Jika saudara mayit ada, maka ibu mendapatkan 1/6 bagian. Ini hasil analisis dari Quran Surah An-Nisa ayat 11. Ya. Tugas yang kedua yaitu mencari tujuan dan hikmah. Adapun yang kami dapat adalah di antara tujuan dan hikmah mawaris adalah kewajiban dan hak keluarga mayit teratur dan dihormati, kewajiban untuk mengurus hak-hak ada si mayit, mengurus jenazah, melaksanakan wasiat dan menyelesaikan utang piutang serta hak keluarga mayit yakni menerima harta warisan, menghindari perselisihan antara ahli waris atau keluarga mayit yang ditinggalkan, menjaga silaturahmi keluarga dari ancaman perpecahan disebabkan harta warisan serta memberikan rasa aman dan adil, terjaganya harta warisan hingga sampai kepada individu yang berhak menerima harta warisan, memberikan legalitas atas kepemilikannya harta warisan. Sudah Bu? Nah, itulah hasil diskusi dari kelompok 1. Berikan tepuk tangan dulu teman-teman. Nah, jadi itulah makna dari Quran Surah An-Nisa ayat 11. Sudah bisa dipahami? Sudah Bu. Nah, itu makna dari Quran Surah An-Nisa ayat 11. Jadi di situ kan di dalamnya maknanya ada bagian-bagian tersendiri tuh, bagian untuk anak perempuan, ya kan, anak laki-laki, bagian ibu, bapak, bagian saudara. Nah, jadi di situ sudah dijelaskan bagian-bagiannya dan siapa saja yang berhak mendapatkan harta warisan. Nah, jadi Ibu kasih apresiasi sekali lagi buat kelompok 1 dan kelompok 2. Berikan tepuk tangan yang meriah. Ya. Alhamdulillah kalian semua sudah pintar-pintar ya untuk berdiskusi hari ini. Hasilnya cukup baik, cukup bagus dari kelompok 1 dan kelompok 2. Ibu harap nanti pertemuan selanjutnya nanti kalian juga memahami apa yang selalu Ibu sampaikan. Nah, jadi dapat kita simpulkan hari ini ilmu mewaris itu adalah ilmu yang mempelajari tentang harta warisan. Ya, arti mewaris itu arti mewaris sendiri yaitu istilahnya berpindahnya hak pemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli waris. Ya, ahli waris baik berupa harta, tanah, rumah dan lain sebagainya. Oke. Si Ina Febrianti, coba sebutkan sebab-sebab mendapatkan harta warisan. Ada 4 sebab. Yang Ya. pertama keturunan, yang kedua perkawinan, yang ketiga memerdekakan budak, yang keempat hubungan agama. Ya, temannya satu lagi sebab tidak mendapatkan
Harta warisan apa saja? Ada 4, Bu. Yang pertama membunuh, yang kedua beda agama, yang ketiga murtad, dan yang terakhir perbudakan. Ya, tepuk tangan sekali lagi. Nah, Ibu harap kalian semua paham, dapat memahami dengan baik ya. Semuanya dihafal itu bagian-bagian siapa saja yang berhak mendapatkan harta warisan ya. Jadi kesimpulan kita hari ini yaitu tadi ya. Cukup mudah kan? Jadi ilmu mewaris ini dalam hadis yaitu ilmu yang pertama kali dicabut di bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita mempelajari ilmu mewaris ini harus sungguh-sungguh, harus syukur lagi. Insya Allah bisa dimanfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi untuk penugasan di rumah, kalian cari ayat-ayat yang berhubungan dengan mawaris. Jadi kan nggak cuma Quran surah An-Nisa ayat 11, banyak di dalam Al-Quran itu yang membahas tentang ilmu warisan. Jadi apa saja ayat apa saja, surah apa saja, ayat berapa saja. Nah, itu nanti dijelaskan kembali. Itu untuk tugas individu di rumah. Jadi minggu depan dikumpulkan ke ibu. Lebih baiknya kalian pahami juga atau dijelaskan kepada kawan-kawan yang lain. Nah, sampai sini ada yang masih bingung atau ada yang ingin bertanya? Sudah paham, Bu. Alhamdulillah ya. Mudahan kalian semua paham ya. Amin. Ya itu tadi untuk penugasannya. Ada yang masih bingung? Tidak, Bu. Ya paham ya untuk penugasan minggu depan? Paham. Oke. Ibu akan mengakhiri pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, jadi sebelum pulang, ketua kelas silahkan memimpin berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, Ibu tutup pelajaran kita hari ini dengan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.